Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai judul membangun budaya organisasi yang Islami. Pengertian budaya organisasi. Edgar Schein mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu pola dari asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, dikembangkan oleh kelompok tertentu saat belajar menghadapi masalah adaptasi eksternal dan integritas internal yang telah berjalan cukup baik untuk dianggap valid, dan oleh karena itu untuk diajarkan pada anggota baru sebagai cara yang benar untuk berpersepsi, berpikir, dan berperasaan sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. Faktor pembentuk budaya dalam organisasi. Pola hubungan antara unsur-unsur dapat dijadikan landasan bagi terbentuknya budaya organisasi. Unsur tersebut antara lain perilaku, pendirian, dan sikap. Baik, saya Khoir binti Mas Hadas selaku materi kedua akan menjelaskan mengenai budaya kerja dalam Islam. Menurut pandangan Islam, budaya kerja adalah mengaktualisasikan seluruh potensi iman, pikir, zikir, serta keilmuan kita untuk memberikan nilai kebahagiaan bagi alam semesta. Sebagai seorang muslim, haruslah mampu mewujudkan bahwa Islam yang kita yakini benar, tercermin dari perilaku budaya kita yang memberikan nilai lebih bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan inti dari sumber budaya kerja secara Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis yang diikat dengan satu kata, yaitu akhlak. Kemudian ada beberapa karakter yang dimiliki Rasul yang diterapkan dalam budaya kerja, yaitu yang pertama ada sidik yang berarti benar. Yang kedua ada tabligh, yaitu menyampaikan. Yang ketiga ada amanah, artinya dapat dipercaya. Yang keempat ada fatonah, yang berarti cerdas, cerdik, dan bijaksana. Yang keempat ada istiqomah, yang berarti konsisten dalam kebaikan ditampilkan dengan keteguhan, kesabaran, serta keulatan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Sekian. Materi yang selanjutnya yaitu etos kerja dan sikap mental wirausaha muslim. Etos kerja sendiri merupakan sikap mental dalam menghayati dan menghargai pekerjaan. Kesadaran bekerja dalam Islam berlandaskan pada semangat tauhid dan tanggung jawab ketuhanan. Semua aktivitas keseharian seorang mukmin, termasuk kerja, harus diniatkan dan berorientasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etos kerja dalam Islam sendiri juga berarti bahwa bekerja bukan hanya untuk duniawi, namun juga pada dunia akhirat. Maka hendaknya dalam bekerja kita harus secara jujur, menghargai waktu, dan memperhitungkan segala hal. Bekerja bagi seorang muslim merupakan suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikir, dan zikirnya untuk menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Toto Tasmara dalam bukunya Etos Kerja Pribadi Muslim, etos kerja dalam Islam bagi kaum muslim adalah cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja itu bukan hanya memuliakan dirinya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal saleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Sebagai wirausaha muslim, sikap mental pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari tauhid tindakan kemuslimannya dalam beraktivitas kesehariannya. Identitas tersebut tampak pada kepribadian seorang muslim, yakni pada pola pikirnya yaitu akliyah dan pola sikapnya atau nafsiyah yang dilandaskan pada akikah Islam. Sikap mental dibutuhkan sebagai pola pikir untuk mendorong produktivitas secara islami. Sikap mental yang maju didorong oleh pola pikir yang islami, sigap, cekatan, dan langsung dikerjakan. Islam tidak meminta hambanya sekedar bekerja, tetapi juga meminta agar mereka bekerja dengan tekun dan baik, yakni dengan menyelesaikannya dengan sempurna.
Untuk mencapai ketekunan dalam bekerja, salah satu pondasinya adalah amanah dan ikhlas, dan berusaha semaksimal mungkin dengan prinsip melakukan yang terbaik dan bertawakal serta dibentengi dengan etika yang mulia, dan hanya berharap mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas usaha yang Hubungan industrial dalam Islam. Hubungan industrial sendiri merupakan sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Islam sebagai suatu sistem kehidupan yang berasal dari nilai-nilai ketuhanan mengatur adanya hubungan antara sesama manusia. Islam di sini menghubungkan antara majikan dan buruh dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan. Di mana dalam Islam sangat ditekankan agar orang-orang yang beriman terjalin dalam cinta dan kasih sayang serta memiliki kepentingan bersama. Dari nilai-nilai luhur ini tidak akan ada perbedaan kepentingan majikan dengan kepentingan pekerja, meskipun dalam kemampuan dan kedudukan yang berbeda, karena keduanya bekerja untuk kepentingan masyarakat guna memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa berbuat baik kepada manusia. Kemudian prinsip-prinsip hubungan industrial dalam Islam terbagi menjadi dua, yang pertama kesetaraan dan yang kedua keadilan. Kesetaraan menempatkan majikan dan buruh pada kedudukan yang setara. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masih didasarkan pada asas kesetaraan. Sedangkan keadilan menempatkan para pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya.